mesti diomongi. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Tak gunaan dulu mengerti misteri dunia ini. Misteri dunia ini. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Tak gunaan dulu mengerti misteri dunia ini. Misteri dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu lagi dalam ngaji romantis dengan kami Idham Khalid Pekalongan bersama istri tercinta Siti Fatimah Az-Zahra, yaitu kitab Aqidatul Awam, dasar keyakinan-keyakinan bagi kita orang-orang awam. Kali ini kita masuk pada bab pelajaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amitana bi asrarihi wa adi alaina bi barakati fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wallahu mongko utawi Gusti Allah mawjudun iku duweni sifat wujud, qadimun qadim, baqi baqo, mukhalifun lil khalqi, mukhalafatul lil hawadisi bil itlaqi secara mutlak. Dalam satu bait ini menerangkan sifat wajib Allah, atau Allah memiliki sifat wajib. Yang pertama wujud, yang kedua qadim atau qidam, yang ketiga baqo, yang keempat mukhalifun lil khalqi atau mukhalafatu lil hawadisi. Wujud artinya ada, sifat wajib Allah yang pertama, Allah itu ada. Tidak mungkin Allah tidak ada, karena Allah adalah Tuhan semesta alam, pasti ada. Tidak mungkin Allah tidak ada. Keberadaan Allah ini, adanya Allah itu abadi, tidak ada permulaan, tidak ada akhiran, tidak butuh perantara. Keberadaan Allah tidak butuh ruang dan waktu, berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk ada, pasti ada permulaannya dan nanti ada akhirnya, dan melalui proses alamiah yang telah Allah tentukan. Keberadaan makhluk butuh berbagai sarana, berbagai fasilitas, juga akan ada akhirnya. Adanya makhluk membutuhkan waktu, membutuhkan tempat. Kita ada di waktu kita ada. Pada waktu tertentu keberadaan kita sudah tiada. Tapi Allah sejak zaman azali sampai kapanpun kita tidak tahu dari kapan, yang jelas Allah ada, atau kausa prima, zat yang mencipta segala macam bentuk. Terus qadimun, Allah terdahulu. Allah mempunyai sifat qadimun atau qidam, terdahulu. Jadi karena Allah itu adalah Tuhan, pencipta alam semesta, maka Allah yang terdahulu, tidak ada yang mendahulunya. Ketika ada yang mendahulunya, pasti dia bukan Allah. Yang terdahulu adalah Allah. Terdahulunya Allah tidak ada permulaan. Sejak kapan Allah terdahulu itu tidak ada kata-kata itu. Dan terdahulunya Allah
berbeda dengan makhluk seperti kakak dan adik yang lahir lebih dahulu. Kakak itu tidak boleh atau tidak bisa disebut terdahulu, karena sebelum seorang kakak lahir sudah ada seorang ayah, seorang ibu, nenek, kakek, dan seterusnya. Maka manusia atau makhluk tidak mempunyai sifat kidam, hanya Allah yang mempunyai sifat kidam atau kodim terdahulu. Kemudian yang kedua, baqi. Allah mempunyai sifat kekal atau abadi, kekal abadi, langgeng. Kekal abadi Allah artinya Allah tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami proses, tidak mengalami perubahan. Sementara makhluk setiap tahapan-tahapannya pasti melalui proses tahapan, juga melalui keadaan yang berubah, melalui mengalami perubahan-perubahan dari bayi, balita, remaja, terus dewasa, sampai lansia, tua renta, itu mengalami berbagai macam perubahan. Demikian pula pada makhluk lain seperti binatang, umpama ayam, dari telur menjadi anak ayam, semakin besar menjadi ayam pejantan atau ayam betina. Itu mengalami proses perubahan. Itu menunjukkan sifat fananya makhluk, bahwa makhluk itu akan mengalami perubahan, karena perubahan itu akan menuju pada kerusakan, menuju pada kefanaan. Itu menunjukkan bahwa kita itu fana, dari ada, dari tiada menjadi ada, kemudian ada lagi. Terus bagaimana dengan roh kita ataupun dengan surga dan neraka? Apakah itu bisa dikatakan langgeng, abadi, bakok seperti bakoknya Allah? Tidak. Roh ataupun surga dan neraka itu diabadikan oleh Allah, tapi tidak mempunyai sifat abadi, tidak mempunyai sifat kekal. Yang mempunyai sifat bakok hanyalah Allah. Selain Allah tidak mempunyai sifat kekal abadi. Terus mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadisi, sifat wajib Allah yang keempat adalah Allah berbeda dengan makhluknya. Tak ada satupun makhluk yang menyamainya. Ketika kita membandingkan, menyamakan makhluk dengan Allah, maka kita telah mensekutukan Allah, telah berbuat syirik, walau hanya terlintas dalam bayangan atau dalam benak kita. Allah berbeda dengan makhluknya dari berbagai macam hal, baik itu zatnya Allah, sifatnya Allah, ataupun af'alnya Allah. Semua berbeda. Tidak boleh kita menyamakan Allah melihat, kita melihat itu sama. Nanti di bab nanti sifat wajib Allah, umpama melihat basiron atau mutakaliman. Jadi sifat berbedanya Allah dengan makhluk itu mutlak, tidak dalam zatnya atau sifatnya atau afalnya. Semua yang ada pada Allah berbeda dengan makhluknya. Ini anak saya yang kecil, Marisa Angeli, ini ikut ngaji ini. Marisa Angeli mirip dengan ibunya, mirip sekali dengan ibu barunya. Nah, seperti pinang dibelah dua, tapi pakai pisau, tidak pakai kampak. Sehingga mirip banget. Sama-sama cantiknya, semoga sama-sama menjadi muslimah sholihah. Amin. Yang kelak kita di dunia ini berkumpul, kelak di akhirat juga berkumpul lagi di surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Demikian satu
bait yang kita baca kali ini, wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, menyampaikan 4 sifat wajib Allah, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Nah, kebalikannya dari sifat wajib Allah adalah sifat muhal bagi Allah, sifat yang tidak mungkin ada pada zatnya Allah. Berarti wujud ada, tidak mungkin, atau sifat muhal bagi Allah. Allah bersifat adam, tidak ada. Ini tidak mungkin. Kalau tidak ada Allah, maka tidak akan ada alam semesta ini. Maka Allah wajib ada. Atau qadimun, Allah terdahulu. Ini tidak mungkin Allah kok terbelakang atau akhir, didahului oleh yang lainnya. Terus baqo, kekal abadi, tidak mungkin Allah mengalami rusak, mengalami perubahan. Allah kok fana, itu tidak mungkin. Kemudian yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi, Allah berbeda dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah ada yang menyamai. Mumatsalatu lil hawadisi, Allah kok ada yang menyamai, ini tidak mungkin, muhal bagi Allah. Demikian satu bait yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kali ini didampingi istri juga anak tercinta Marisa Angeli. Semoga bermanfaat ngaji romantis kita, membuat kita hidup dalam rumah tangga yang sakinah dan melahirkan mawaddah warahmah. Allahumma amin. Demikian pula wa iyyakum, antum semua yang menyaksikan video kami, semoga keluarga antum diberikan sakinah dalam berumah tangga, diberikan ketenangan, sehingga menghasilkan mawaddah warahmah, menghasilkan cinta kasih yang besar, cinta kasih yang mendalam, sehingga saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya, saling memahami kekurangan kelemahan masing-masing anggota keluarga ataupun pasangannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya, ada salah katanya, ada sikap kami yang kurang pas. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Al-afu minkum billahi ridha wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.